Welcome back. We are here with Scott Ritter. Selamat datang kembali. Kami di sini bersama Scott Ritter, mantan perwira intelijen marinir AS dan inspektur senjata PBB. Terima kasih sudah bergabung kembali. Sekarang kita melihat bahwa Kementerian Pertahanan Inggris telah mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan rudal balistik serangan jarak jauh baru untuk Ukraina, disebut Nightfall, dengan tujuan membawa hulu ledak seberat 200 kg dan jangkauan 500 km sehingga dapat menyerang Moskow. Rasanya hampir bodoh untuk terus berpura-pura bahwa ini bukan perang proksi. Maksud saya, Rusia jelas belum meningkatkan ketegangan dengan NATO karena ingin menghindari Perang Dunia III, tetapi pengendalian diri tampaknya berulang kali ditafsirkan sebagai kelemahan. Menurut Anda, berapa lama hal ini bisa terus berlangsung? Maksud saya, apa Inggris bisa mengebom Moskow dengan hulu ledak 200 kg dan masih berpura-pura bahwa ini hanya perang antara Rusia dan Ukraina? Mereka bisa melakukannya sekali, dan kemudian kenyataan dari kesalahan mereka akan menjadi jelas ketika Rusia menyerang Britania. Maksud saya, jika orang Inggris berpikir bahwa Rusia tidak akan menyerang Britania Raya secara tegas, dan ketika saya mengatakan tegas, maksud saya termasuk penggunaan senjata nuklir, mereka keliru. Tidak ada hubungan baik antara Rusia dan Britania Raya. Faktanya, di kalangan elit politik Rusia, ada banyak kebencian terhadap Britania. Itu si Bray spurtming en brandkanaal voor every jerk sama skate. Favoriteren de taligsia torstenten steek, jysk kind ekonomi ekeris en drus normal. Sort of fed up with this failing power, approaching failed. Kekuasaan yang mulai gagal mendekati kegagalan, terus saja menyelipkan diri dengan cara yang bukan hanya tidak sopan, tapi juga bisa dibilang merupakan ancaman. Bukan ancaman yang bersifat eksistensial, tapi ancaman terhadap keamanan nasional Rusia. Hanya ada satu kabar baik dari semua ini. Nightfall adalah lelucon. Benar-benar lelucon. Maksud saya, lihat saja angkanya. Baiklah, kita diberitahu bahwa pertama-tama proyek itu masih dalam tahap pengembangan. Belum selesai dikembangkan, masih dikembangkan. Jumlah uang yang dialokasikan saya kira sekitar $9 juta atau 9 juta pound. 9 juta apapun label mata uang yang ingin Anda gunakan. Itu tidak banyak. Dan ketika Anda melihat tulisan kecilnya, mereka mengatakan tujuannya adalah memproduksi 10 Skyfall per bulan dengan biaya 800.000 pound sterling masing-masing. Sekarang, saya hanya seorang marinir sederhana. Saya tidak mengaku sebagai ahli matematika terbaik di dunia. Tetapi 10 kali 800.000 menghasilkan sekitar 8 juta pound sterling. Dan jika total anggaran untuk mengembangkan rudal ini adalah 9, apakah Anda mengerti betapa konyolnya ini? Mereka bahkan belum memiliki fasilitas produksi. Mereka belum membangun prototipe. Mereka belum menguji prototipe. Kita bahkan tidak tahu apa konsepnya berfungsi. Ini adalah orang Inggris yang kembali berbicara lebih cepat daripada berpikir. Ya, tentu saja, orang Rusia akan mengikuti hal ini dengan sangat tertarik. Tapi gagasan bahwa Skyfall adalah senjata yang akan segera memulai debutnya di medan perang Ukraina adalah lelucon. Itu bukan senjata. Itu hanyalah sebuah ide yang sama sekali kekurangan dana. 9 juta pound. Tahukah kamu berapa biaya gaji untuk satu lini produksi rudal? Lebih dari 9 juta pound. Jadi mereka bahkan belum merekrut orangnya. Mereka hanya punya sekelompok ilmuwan di suatu tempat dengan kapur, menggambar di papan tulis, Metertnya iPhone Bray, lalu mengirim problem sem pertahanan semberikar, gawi dan chan. Itu aja yang memiliki. Jutoi saya sampai setahun tidur dan hilf ini. Inak nyidip sebutar hak ke boarding still. Stupid idea from a nation of stupid people. Yeah, so another headline or article. Ya. Jadi ada lagi sebuah berita utama atau artikel dari Inggris oleh salah satu jenderal mereka, Richard Shirreff, yang memperingatkan tentang retorika yang semakin agresif dari London. Ia menegaskan bahwa gagasan mengirim pasukan ke Ukraina pada dasarnya tidak mungkin dilakukan karena mereka tidak memiliki cukup personel, tidak memiliki dana, tidak memiliki perlengkapan militer, dan juga tidak memiliki kemauan politik, baik dari kalangan politik maupun masyarakat.
Jadi, apa gunanya semua retorik wars imo jika mereka kabar tidak bisa mendukungnya demi apa itu? If they can't even back it up with anything real. Because we're in the theater of the Karena kita sedang berada di teater absurditas saat ini. Ini murni teater. Inggris memiliki sebuah rencana besar yang telah mereka coba terapkan di Ukraina, disebut pertahankan Ukraina dalam pertempuran. Aspek kunci dari rencana itu adalah persiapan psikologis Ukraina untuk mempertahankan konflik yang, dengan ukuran apapun, sedang mereka alami kekalahan telak. Pada titik ini, setiap kepemimpinan yang rasional, setelah menilai keseluruhan situasi dan memahami bahwa tidak ada jalan menuju kemenangan, akan mencari cara untuk menghindari kekalahan yang lebih parah. Namun, itu bukan yang terjadi di Ukraina. Pemerintah Ukraina, dengan cara yang sulit dipahami, terus menggandakan kebodohan dan merusak sumber daya serta rencana strategis yang dimilikinya, mengorbankan cadangan dalam serangan sia-sia demi tujuan propaganda. Karena semua ini hanya untuk tujuan propaganda. Segala sesuatu yang dilakukan di Ukraina saat ini adalah untuk propaganda. Mereka melancarkan serangan drone terhadap rig pengeboran Lukoil di Laut Kaspia. Mereka tidak menghancurkan rig tersebut, tetapi seperti yang kamu tahu, mereka mendapatkan rekaman video untuk disebarkan. Dan mereka menampilkan Zelensky bertemu kepala baru Dinas Intelijen Ukraina, membicarakan bagaimana mereka telah menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Apakah mereka tidak mengerti bahwa pembalasan yang akan dilakukan Rusia terhadap mereka akan sangat ekstrem? Kamu tahu, sebagian besar wilayah Kiev tidak memiliki listrik, tidak memiliki air, dan tidak akan segera mendapatkan kembali listrik dan air. Sebagian besar wilayah Ukraina berada dalam situasi serupa. Orang Rusia baru saja meluncurkan Oreshnik kedua terhadap Ukraina, yang seperti kamu tahu mengingat Ukraina diam saja tentang apa yang terjadi, menyiratkan bahwa Rusia mengenai sasaran yang mereka bidik dan mencapai apa yang mereka maksudkan. Ya, jadi sekarang Inggris harus mengatur aksi-aksi ini. Mereka bertemu di Paris, yang disebut koalisi yang bersedia. Mereka mungkin bersedia, tapi mereka tidak mampu. Aku tidak ingin terlalu kasar di sini, tapi kamu tahu, kalau kamu naruh pria berusia status 10 tahun di ranjang dengan bintang muda berusia 22 tahun, dia mungkin bersedia, tapi dia tidak akan mampu. Dan inilah Eropa. Inilah Inggris saat ini. Mereka tidak bisa beraksi, mereka benar-benar menyedihkan. 76.000, itulah total ukuran militer Inggris. Dan sekarang kamu tahu, kamu harus memecahnya menjadi berapa banyak dari mereka yang benar-benar pasukan tempur. Ketika Inggris berbicara tentang mengerahkan 7.600 tentara, mereka tidak bisa. Mereka tidak memilikinya. Secara harfiah, mereka tidak memilikinya. Mereka tidak bisa mengerahkan mereka. Mereka tidak mampu memindahkan pasukan itu secara fisik dari Inggris ke Ukraina dan kemudian mempertahankannya di sana. Logistiknya saja sudah melampaui kemampuan militer Inggris. Dan ketika kamu berbicara tentang mengirim pasukan, ada dua hal. Pertama, di mana pasukan reaksi cepatmu? Kamu akan menempatkan 7.600 tentara dalam bahaya. Apa yang terjadi ketika situasi benar-benar kacau? Siapa yang akan datang menyelamatkan 7.000 orang itu? Tidak ada yang akan datang menyelamatkan mereka. Mereka akan mati. Mereka semua akan mati. Tapi mari kita anggap saja mereka tidak. Berapa lama rotasinya? 6 bulan. Itu berarti kamu butuh 7.600 orang lagi yang sedang dilatih untuk menggantikan mereka, dilengkapi, disiapkan. Sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Pasukan Inggris ini tidak siap tempur. Mereka tidak siap tempur. Mereka bahkan hampir tidak bisa keluar dari barak. Baiklah, jadi sekarang jika kamu mengumpulkan semuanya dan berhasil menurunkan 7.600 orang, kamu butuh 7.600 lagi untuk menggantikan mereka, dan 7.600 lagi di atas itu yang sedang bersiap menyelesaikan administrasi, pelatihan akhir persiapan. Begitulah cara rotasi standar bekerja. Inggris tidak bisa melakukannya dan mereka tahu itu, dan para pemimpin mereka sudah menegur mereka karenanya. And they know it, and they've been called out on it by their leadership. It's an absolute joke. The same thing with the rest of Europe. I mean, Ini benar-benar lelucon.
Hal yang sama terjadi di seluruh Eropa. Maksud saya, tidak ada seorang pun di Eropa yang bisa melakukan ini. Dan sekarang, kita sampai pada Skyfall, sebuah rudal yang sebenarnya tidak ada. Saya akan terkejut jika rudal itu pernah ada, lebih dari sekadar prototipe. Begini saja, jika Anda memiliki rudal seberat 800.000 pon, itu bukan rudal yang canggih. Dan Anda pikir rudal itu benar-benar akan menembus pertahanan udara Rusia jika diproduksi? Tidak. Yang akan terjadi hanyalah menjadikan Inggris sebagai target. Dan saya tidak tahu berapa kali lagi Anda harus mendengar Dmitry Medvedev berkata, "Kawan-kawan, ini akan terjadi." Sebelum itu benar-benar terjadi. Ada anggota Duma Rusia yang mengatakan, kita harus menyerang sekarang dengan senjata nuklir. Maksud saya, kesinilah arah pembicaraan ini. With nuclear weapons. I mean, this is where this conversation's gone. The Russians now are taking a look at what the United States is. Orang-orang Rusia sekarang sedang memperhatikan apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan NATO. Dan mereka yakin, setidaknya di tingkat tertentu, bahwa mereka bisa menyerang Eropa dengan senjata nuklir. Dan Amerika Serikat tidak akan melakukan apapun. Bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan bunuh diri demi Eropa, terutama jika Eropa dianggap sedang memprovokasi beruang Rusia, begitu istilahnya. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Saya tidak setuju dengan itu. Saya sebenarnya berpikir kita akan melakukan sesuatu. Saya pikir kita akan berakhir dengan pertukaran nuklir besar-besaran dan seluruh kehidupan di planet ini akan musnah. Namun Sergei Karaganov, seorang pemikir politik yang sangat berpengaruh, pernah atau mungkin terkenal karena mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengorbankan Boston demi Poznań. Yang berarti yang Rusia bisa membatalai doktrinen terorisme Quist. Tidak experience Tibet. Throw a nuclear weapon on Poznan, the United States would do nothing. So this is where we're at. Jadi beginilah keadaan kita sekarang. Kini Prancis berpura-pura memiliki penangkal nuklir strategis yang mampu menahan Rusia. Inggris berpura-pura bahwa sisa penangkal nuklir strategis mereka masih relevan. Dan Rusia memutuskan bahwa Iskander akan tetap ada, bukan hanya tetap, tetapi menjadi bagian permanen dari profil penangkal nuklir strategis mereka, yang berarti kekuatan nuklir menengah kini akan tetap ada di Eropa. Terima kasih, Donald Trump. Dan terima kasih Eropa, karena telah berbuat tidak stabil. Hal ini memberi Rusia kebun untuk lakukan eskalasi strategis tanpa menggunakan senjata nuklir. Rusia lebih mengalami konsensus ini. Jadi, kini lontan beri seorang keterputusan total di Inggris Raya di Eropa. Disconnect from reality in Great Britain and in Europe. Proyek untuk mempertahankan Ukraina dalam pertempuran ini. Agak aneh bahwa kita berada di titik ini sekarang. Tidak ada lagi pura-pura bahwa mereka bisa menang. Tujuannya sekarang hanyalah agar mereka kalah lebih lambat dan menguras sisa tenaga manusia mereka. Ini sangat suram, karena kita tahu bahwa jika pasukan Inggris dibantai dengan cara seperti ini, mereka tidak akan menjadikan kelanjutan perang sebagai tujuan dengan biaya apapun. Mereka pasti sudah membuat kesepakatan atau menarik diri sekarang. Tapi sekali lagi, mereka berperang dengan orang Ukraina, jadi saya rasa mereka tidak menghitung kerugian mereka. Kamu menyebut Orestovich, dan ini muncul sebagai tanggapan terhadap serangan ke kediaman Putin. Saya penasaran apa pendapatmu tentang hal itu. Karena saya mendengarkan mantan penasihat Zelensky, Alexei Arestovich, yang berdamai berkitport Steny mungkin berada di bawah kediaman Sezdet, sebuah court esa outward. Saya pikir hal itu menarik karena, seperti yang kita tahu, pada Juni 2025, mereka juga menyerang pembom nuklir Rusia, yaitu kekuatan penangkal nuklirnya. Sekali lagi, pihak Rusia melihat Inggris sebagai dalang di balik serangan ini. Dan tentu saja, pada Mei 2024, kita tahu bahwa radar peringatan dini Rusia untuk serangan nuklir juga diserang. Semua serangan terhadap pangkalan udara nuklir Engels bisa ditambahkan ke dalam daftar ini. Dan jika semuanya digabungkan, ada banyak serangan terhadap kekuatan penangkal nuklir Rusia. Maksud saya, jika salah satu dari hal-hal ini terjadi sekali saja selama Perang Dingin, pasti akan timbul kepanikan. Tanda bahaya muncul, kemungkinan terjadi pertukaran nuklir. Namun sekarang, hal seperti ini hampir menjadi kejadian yang biasa. Menurut Anda,
Apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan ini? Menyerang kekuatan penangkal nuklir dari kekuatan nuklir terbesar di dunia. Of the largest nuclear power in the world. Well, first of all, when you put it that way, Baiklah, pertama-tama kalau kamu mengatakannya seperti itu, memang terdengar agak bodoh. Tapi mari kita mundur sebentar. MI-NAS, Dinas Intelijen Rahasia Inggris, kalau soal Rusia, mereka luar biasa tidak kompeten. Luar biasa, karena maksud saya kita hanya perlu melihat kasus Christopher Steele, mantan agen ISIS yang pernah bekerja di Uni Soviet. Dan kamu tahu, kualitas pekerjaannya di sana pada tahun 1990-an. Mereka menghabiskan banyak tenaga, maupun tidak banyak uang, untuk merekrut siapapun yang bisa mereka dapatkan. Maksud saya tinudingnya poimer dan merekrut semua orang, sopir taksi, pekerja seks, politisi, mantan tisi, semua. Lalu pihak Rusia menindak tegas. Everybody. Then the Russians cracked down, and if you remember, there were some famous scenes coming. Dan jika Anda ingat, ada beberapa adegan terkenal yang muncul dari Rusia. Insiden batu mata-mata. Anda tahu, batu mata-mata itu. Rusia tentu saja menemukan batu mata-mata tersebut dan mengungkap semua yang terjadi dengannya. Membongkar jaringan yang dijalankan Inggris di sana. Inggris memiliki beberapa jaringan tidur dalam yang telah mereka aktifkan. Kita melihat mereka mengaktifkannya untuk mendukung serangan di jembatan Kerch yang merupakan operasi Inggris. Dalkel Agustum operasi ini is drone dilipingi dari. Nemeteri statsting keuthel. Russia House makisitna kemitan stasiun London break. En stunten en dondom menikisig nangitamikan that spanan aus thing twin. Home of a bunch of anti-Putin emigres. Mikhail Khodorkovsky, I think. Mikhail Khodorkovsky. Saya rasa, mantan oligarki minyak yang pernah dipenjara karena korupsi lalu dibebaskan, sekarang menggunakan miliaran dolarnya untuk bekerja sama dengan MI-NAS membangun mesin propaganda anti-Putin. Mereka memberi nasihat kepada pihak Inggris. Mereka bekerja sangat erat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendengarkan kebodohan yang keluar dari mulut mantan oligarki ini dan orang-orang di sekitarnya. Lalu Anda akan melihat bagaimana hal itu diterjemahkan menjadi tindakan oleh MI6. Keyakinannya adalah bahwa jika Anda menyerang target-target ini, Anda akan merusak kredibilitas Vladimir Putin. Mereka percaya bahwa Vladimir Putin adalah seorang diktator yang tidak populer, yang memerintah melalui rasa takut dan intimidasi. Dan bahwa jika mereka bisa menampilkannya sebagai sosok yang lemah dan rapuh, mereka not wagorten mavaner, but can being pleased sees you to gort machinery grations and marth, when returning carry with the sekuisan. Aspects of Russian society to remove him from power. So they're the ones behind this. This is a deliberate act. Jadi merekalah yang berada di balik semua ini. Ini adalah tindakan yang disengaja, bukan untuk menghancurkan kemampuan Rusia, tetapi untuk menghancurkan reputasi Putin. Itulah tujuannya. Itulah sasarannya. Dan Donald Trump ikut mempercayainya. Serangan drone ini adalah serangan Amerika. Ini bukan serangan Inggris. Ini adalah serangan Amerika yang mendukung rencana Inggris, mempertahankan Ukraina dalam pertempuran, menjatuhkan Vladimir Putin. Tapi tahu tidak, mereka membuat kesalahan fatal. Mereka membocorkan buktinya. 91 drone yang datang itu, banyak di antaranya menggunakan chip komputer khusus yang berisi semua pemrograman untuk mengarahkan drone. Dan drone ini tidak beroperasi dengan GPS, karena GPS tentu saja terganggu. Sistem itu sudah diprogram sebelumnya, lalu dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Saat terbang sesekali ia mengambil gambar, membandingkan gambar itu dengan data pemetaan yang tersimpan di dalamnya, lalu menyesuaikan kembali berdasarkan kecepatan angin dan faktor lain yang dikumpulkan, kemudian terbang menuju target. Untuk mencapai hal itu, kecerdasan yang dimasukkan ke dalam chip harus sangat rinci dan sangat mutakhir. Artinya diperlukan pembaruan terbaru agar dapat mengenai target yang dituju. Ini berarti Palantir, perusahaan yang menjalankan operasi ini atas nama CIA dan Inggris untuk memprogram chip-chip tersebut, mengklaim bahwa mereka menggunakan informasi yang tersedia secara komersial. Namun, tidak ada pengumpul data komersial manapun yang mampu mengumpulkan jenis data seperti yang digunakan di sini.
when the Russians reverse engineered the information in this chip. Ketika Rusia melakukan rekayasa balik terhadap chip ini, waktu data tersebut berubah. Sekarang data itu terhubung dengan aset yang mampu melakukan pengumpulan selama jendela peluang tertentu. Kekhususan data ini sekali lagi membatasinya pada sumber-sumber tertentu. Intinya, Rusia tahu persis sumber intelijen mana yang mengumpulkan informasi tersebut. Cara data ini dikemas juga bertujuan untuk mengonsolidasikannya, karena berbagai sumber informasi digabungkan menjadi satu paket informasi digital. Hanya ada satu tempat di Eropa yang benar-benar dapat melakukan hal ini, yaitu sebuah organisasi atau entitas Departemen Pertahanan di Eropa yang mendukung penargetan rudal Tomahawk, karena prinsip penargetan yang sama diterapkan di sini. Jadi, orang-orang Rusia tahu aset intelijen mana yang mengumpulkan data itu, siapa yang memprosesnya, mengemasnya, dan menaruhnya ke dalam chip ini. Jadi ketika Rusia menyerahkannya kepada Amerika Serikat, pada saat Donald Trump berkata tidak ada serangan. Kalaupun ada, mereka menyerang hal ini di sini. Rusia berkata, ini dia. Dan dengan melakukan itu, mereka berkata, kami tahu segalanya. Maksud saya, Badan Intelijen Pertahanan, CIA, mereka akan membongkar chip itu dan berkata, mereka tahu segalanya. Yang berarti Trump akan terbukti sebagai pembohong, benar-benar pembohong, penipu, seorang pria yang secara harfiah menggunakan negosiasi untuk mencoba menargetkan Presiden Rusia. Bukan untuk membunuhnya, maksud saya, lihat drone punya waktu terbang yang lama. Mereka sudah terdeteksi. Ini adalah demonstrasi kerentanan, dirancang untuk menciptakan kesan bahwa Putin lemah dan tunduk pada Trump, bahwa Trump adalah ayah baginya, bahwa Trump yang menentukan, dan Putin hanyalah anak nakal yang tidak patuh. Dan sinyal lain yang dikirimkan kepada orang Rusia, terutama mereka yang bersemangat dengan upaya ekonomi Kirill Dmitriev, adalah bahwa, hey, semuanya bisa menjadi lebih baik jika saja sanksi-sanksi ini dicabut. Tapi sekarang kita tidak bisa karena Vladimir Putin. Dan dia seolah-olah mulai kehilangan kendali. Maksud saya dia diserang, dia tidak melakukan apa-apa, dan sebagainya. Kamu tahu inilah kesan yang muncul dari operasi psikologis Inggris, perang mental, operasi informasi. Mereka memang melakukan ini sebagai pekerjaan mereka. Saya sebenarnya pernah melakukannya bersama mereka di masa lalu, menargetkan Irak. Saya tahu kantornya. Saya bisa membawa Anda ke markas, mengantar Anda naik, dan membawa Anda ke kantor itu. Saya tidak tahu apakah saya masih mengenal orang-orangnya, karena saya sudah di usia di mana rekan-rekan seangkatan saya mungkin sudah, tapi saya tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Dan Anda tahu orang-orang Rusia juga tahu hal ini. Tapi mereka sangat keliru, karena Vladimir Putin bukan orang yang lemah. Dan apa yang baru saja dilakukan Rusia? Anda tahu, Ereshnik pertama yang mereka gunakan itu adalah rudal uji. Rusia mengatakan itu adalah uji operasional. Sekarang mereka telah masuk ke tahap produksi massal, dan mereka telah menempatkan satu brigade di Belarus. Mereka sedang dalam proses menempatkan brigade lainnya, dan brigade-brigade ini menggunakan rudal dengan kualitas produksi. Namun pada saat itu, Vladimir Putin mengatakan bahwa mereka memiliki sejumlah peralatan aeronautika lain, rudal uji. Ini adalah rudal uji. Rudal yang diluncurkan ke arah Ukraina merupakan uji coba Ereshnik dari Kapustin Yar, tempat mereka terus melakukan pengujian operasional. Karena perlu diingat, ini adalah sistem senjata yang diperkenalkan cukup cepat, jadi masih ada beberapa pengujian yang sedang atau baru saja dilakukan. Namun sekarang mereka memiliki persediaan rudal semacam ini yang belum memenuhi standar operasional, artinya belum diproduksi secara seri. Rudal-rudal itu belum memiliki sertifikat, belum memiliki apa yang mereka sebut sebagai paspor yang dikeluarkan dari fasilitas produksi. Saya percaya Rusia meluncurkan satu lagi dari rudal uji tersebut. Namun dengan melakukan itu, mereka tetap menjaga persediaan mereka. In doing so, they preserve their stockpile. We don't know what the production rate of the Ereshnik is. Kita tidak tahu berapa tingkat produksi Ereshnik. Kita bisa menebak bahwa jika produksinya dimulai secara berseri pada bulan Agustus, dan pada bulan Desember mereka sudah mampu menempatkan setidaknya 10 rudal ke unit gabungan Belarusia-Rusia.
karena dibutuhkan 9 untuk 3 batalion, dengan 3 peluncur yang masing-masing membawa 3 rudal, dan 1 lagi untuk keperluan pelatihan, maka kita bisa memperkirakan tingkat produksinya. Mungkin jumlahnya lebih besar dari itu, karena Rusia menyebut sedang menyiapkan unit-unit lain secara bersamaan untuk penempatan di lapangan. Namun mereka tidak meluncurkannya dari posisi tempur. Mereka meluncurkannya dari Kapustin Yar, yang menurut saya menunjukkan bahwa itu adalah rudal latihan lainnya. Tapi hal yang penting adalah mereka berhasil meluncurkannya. Dan jika kita melihat retorika yang muncul dari Rusia setelah itu, Ereshnik kini menjadi bagian penting dari postur penangkal nuklir strategis Rusia. Harapan apapun yang kita miliki untuk menghidupkan kembali pengendalian senjata, misalnya New START yang akan berakhir bulan depan, telah hilang. Perjanjian itu tidak akan diperpanjang. Sudah selesai. Sudah mati. Vladimir Putin sempat berbicara tentang memperpanjang batasan yang kait dengan perjanjian itu, tetapi untuk melakukannya, Amerika Serikat harus menyetujui. Saat ini, tidak ada pergerakan ke arah itu. Lingkungan politik juga harus mendukung hal tersebut. Unsur kunci dari lingkungan itu adalah tidak boleh ada eskalasi dalam INF. Artinya, jika Amerika Serikat menempatkan Dark Eagle di Eropa, maka semuanya berakhir. Atau tidak boleh ada penempatan Golden Dome. Nah, Trump baru saja mengubah anggaran pertahanan yang sebelumnya ia janjikan akan dipotong setengah. Sekarang ia justru meningkatkannya sebesar 50%, menjadi $1,5 triliun. Dan sebagian besar dana itu dialokasikan untuk Golden Dome. Jadi pada dasarnya, Rusia telah mengatakan bahwa mereka sudah selesai dengan pengendalian senjata. Saya seharusnya pergi ke Rusia pada bulan Maret dan April ke Saint Petersburg, di mana kami akan mengadakan sebuah latihan yang sangat menarik. Mahasiswa tingkat pasca sarjana akan berperan sebagai tim negosiasi Amerika dan Rusia. Kami akan memiliki tim pakar pengendalian senjata Amerika yang memberi nasihat kepada kelompok yang berperan sebagai pihak Amerika dan tim pakar pengendalian senjata Rusia yang memberi nasihat kepada kelompok yang berperan sebagai pihak Rusia. Lalu kami akan menjalankan latihan itu, mengumpulkan data, dan menghasilkan sebuah laporan yang akan kami berikan kepada Kementerian Luar Negeri yang saat itu mendukung proyek tersebut, dan juga kepada Departemen Luar Negeri sebagai upaya untuk memulai kembali pembicaraan dan mengatakan berikut beberapa ide. Ada banyak antusiasme terhadap hal itu. Itu sudah berakhir. Mereka baru saja membatalkannya. Rusia berkata tidak, kami tidak akan melakukan pengendalian senjata lagi. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada alasan untuk pura-pura melakukannya. Jadi, ini masalah besar, sangat besar. Kita akan memasuki perlombaan senjata di mana Rusia sudah memegang semua keunggulan. Mereka telah menempatkan pasukan menengah yang tak tertandingi. Mereka memiliki kekuatan nuklir strategis terbaik dan paling modern di dunia. Amerika Serikat menghadapi kenyataan bahwa pembom kita tidak berfungsi, rudal kita sudah tua, dan kapal selam kita cepat menua, dan akan membutuhkan triliunan dolar untuk memperbaiki masalah ini, uang yang tidak kita miliki. Pada saat yang sama, Presiden mengalihkan sumber daya berharga untuk membangun sistem pertahanan rudal yang tidak akan pernah berfungsi. Tidak akan pernah. Tidak ada satu pun teknologi di kubah emas yang sudah terbukti. Kita tidak mampu membayarnya, dan itu tidak akan berhasil. Dari sudut pandang Rusia, tindakan Amerika, ditambah dengan fakta bahwa Presiden Amerika Serikat berusaha membunuh Presiden Rusia, berarti bahwa Rusia tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuat mereka kehilangan keunggulan yang dimiliki. Keunggulan itulah yang memastikan mereka tidak akan pernah dikalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Rusia karena mereka memiliki kemampuan nuklir yang tak tertandingi. Rusia tidak akan pernah menegosiasikan hal itu sama sekali. Mereka unggul dalam setiap aspek, kecuali mungkin dalam rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Namun dengan adanya Poseidon sekarang, saya akan mengatakan bahwa persenjataan nuklir Rusia yang diluncurkan dari kapal selam lebih baik daripada Triad. Jadi begitulah keadaan kita sekarang. Pengendalian senjata sudah berakhir.
Ini adalah kenyataan yang sangat menyedihkan. Saya tidak tahu apakah kita akan bisa bertahan dari situasi ini. Maksud saya, ini adalah masa yang sangat berbahaya. Saya mulai merasa agak putus asa. Saya berusaha tetap optimis, dan saya akan terus maju untuk melihat apa yang bisa dilakukan guna mendidik masyarakat. Tapi seperti yang kamu tahu, Amerika Serikat dipimpin oleh seorang diktator yang tidak peduli pada hukum internasional, tidak peduli pada hukum konstitusi, dan tidak peduli pada apapun selain narsisme yang digerakkan oleh egonya sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Pengendalian senjata berkaitan dengan hukum internasional, dan Amerika Serikat tidak lagi mempercayai hukum internasional, yang berarti tidak akan ada lagi pengendalian senjata. Jadi kita sedang berada dalam perlombaan senjata yang tidak mampu ditanggung oleh Amerika. Sebuah perlombaan senjata yang mendasari gagasan tentang perdamaian melalui kekuatan. Namun ketika kenyataannya adalah bahwa kekuatanmu sebenarnya tidak ada, tetapi kamu tetap ingin berpura-pura kuat, hal itu menciptakan potensi untuk menggertak atau mengambil risiko yang terlalu besar. Berapa lama Rusia bersedia permainan sabar ini? Aku tidak tahu. Kabar baiknya adalah Rusia mencintai dirinya sendiri. Mereka percaya pada peradaban mereka dan pada kejayaan peradaban itu. Setelah berhasil membangkitkan diri mereka kembali, aku tidak melihat orang Rusia berubah menjadi sekelompok lemming yang berlari ke tebing terdekat untuk melompat. Jadi semoga kita bisa berdoa agar kepemimpinan Rusia terus menunjukkan kesabaran dan pragmatisme. Tapi mereka mencoba membunuh presiden mereka. Maksud saya ya Tuhan, bisakah Anda bayangkan bagaimana reaksi Amerika jika Donald Trump berada di Camp David dan 91 drone Rusia yang diluncurkan oleh Venezuela dikirim menyerang Camp David? Pada saat Presiden Putin berkata, "Hei, tunggu 1 jam lagi, aku akan segera kembali. Aku akan meneleponmu lagi. Tetaplah di Camp David, aku akan meneleponmu lagi." Dan kemudian mereka mencoba menyerangnya. Kita pasti akan meledakkan segalanya di dunia ini. Maksud saya, fakta bahwa Rusia membatasi tanggapannya seperti yang mereka lakukan adalah bukti nyata bahwa Rusia tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi berapa lama lagi kita bisa mengandalkan perilaku Rusia yang bertanggung jawab masih belum diketahui. Orang-orang di Rusia mulai kehilangan kesabaran, tidak diragukan lagi tentang itu. Ya, itu menarik juga. Saya perhatikan bahwa ketika Trump terpilih untuk kedua kalinya, ada sedikit optimisme yang hati-hati di Moskow. Saya kira asumsi atau harapannya adalah bahwa 1 abad konflik antara AS dan Rusia bisa berakhir. Banyak dari hal ini tentu saja berkaitan dengan komunisme. Lalu setelah Perang Dingin, ada upaya untuk mempertahankan apa yang pada dasarnya merupakan arsitektur keamanan Perang Dingin, yang kemudian menghidupkan kembali logika Perang Dingin dengan Rusia. Namun gagasan bahwa dalam dunia multipolar, Rusia dan Amerika bisa benar-benar menjadi teman, kalaupun bukan sekutu, terasa menarik. Itu mungkin saya kira bisa menghapus akar konfliknya. Tapi kepercayaan terhadap Trump bagaimanapun, temdestar. The belief in Trump though has diminished. He keeps talking about sanctions against. Dia terus berbicara tentang sanksi terhadap Rusia, tentang perlunya merusak ekonominya. Masih ada senjata AS yang digunakan melawan Rusia. CIA lah yang menjalankan dan menangani intelijennya. Kami melihat artikel New York Times yang mengatakan bahwa Trump telah memberi lampu hijau untuk menyerang kilang dan kapal Rusia. Maksud saya, kita sudah lama melewati batas dari apa yang disebut perang proksi. Ini sangat langsung. Dan sekarang, tentu saja, menaiki kapal Rusia itu sangat serius. Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena jika diterima, itu akan menjadi norma baru. Tiba-tiba, semua kapal Rusia di laut bisa dicegat. Anda bahkan mendengar retorika yang lebih agresif dari pihak Eropa sekarang, yang mengatakan, "Oh, kami juga bisa menaiki kapal mereka. Kami bisa membuatnya tampak legal." Maksud saya, apakah kita sedang menuju perang besar di sini? Are we heading towards a major war here? Yeah, I mean we are. Ya, maksud saya, memang begitu. Ini adalah masa yang sangat berbahaya. Lihat, saya termasuk orang yang dulu punya semacam optimisme hati-hati bahwa Trump sungguh-sungguh ingin perdamaian. Saya benar-benar percaya itu.
Saya tahu dia harus melawan Deep State, tapi saya pikir ini adalah Donald Trump melawan Deep State. Dan saya rasa orang Rusia juga percaya hal yang sama. Tapi yang sekarang kita ketahui adalah bahwa Donald Trump tidak hanya mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang Rusofobia, tokoh-tokoh yang tidak percaya pada baik, tapi juga secara aktif berusaha menghancurkan Rusia. Not just don't believe in good relations, but actively seek to destroy Russia. Scott Bessent, the Secretary of Treasury. Scott Ritter, Menteri Keuangan, percaya bahwa ia bisa membuat Rusia bertekuk lutut, bahwa ia bisa menghancurkan ekonomi Rusia secara fisik, dan ia memang ingin melakukannya. Ia didukung oleh anggota Kongres. Lindsey Graham adalah salah satunya. Saya dulu mengira itu hanya Trump yang berkata, baiklah bicaralah dengan lantang dan kita akan terus menekan Rusia sampai kita mendapatkan kesepakatan ini, lalu saya akan datang dan memperbaiki semuanya. Tapi ternyata tidak. Presiden Trump memang berada di balik rencana pencekikan ekonomi ini sejak awal, bahwa semua yang ia lakukan dengan Rusia hanyalah kebohongan, sebuah jebakan. Kesadaran itu ya kadang membuat saya benar-benar terkejut. My mind gets blown sometimes. Julia Gagarina adalah mantan pejabat intelijen nasional untuk Rusia Eurasia pada tahun 2016. Dan ia mengawasi penilaian komunitas intelijen tahun 2017 yang menyatakan bahwa Donald Trump bersekongkol dengan Rusia untuk mencuri pemilihan tahun 2016. Ia tahu bahwa itu adalah kebohongan. Ia memanipulasi intelijen tersebut. Lalu ketika tampaknya ia akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban, mereka mensesatkannya dalam semasa semi pensiun. Ia masih menjadi perwira CIA, tetapi mereka zaga sinyalis satu lembaga think tank di Washington DC. Nah, ia kemudian ditarik keluar dari think tank itu. Sebelum hal terjadi, Ratcliffe, direktur CIA, melakukan pembersihan darurat. Dia sepertinya mengetahui bahwa Tulsi Gabbard sedang bersiap untuk merilis laporan Gates dan laporan lainnya yang akan mengungkap penipuan serta tindakan kriminal komunitas intelijen dalam merekayasa kasus terhadap Trump terkait Rusia. Jadi dia menerbitkan memorandum setebal 5 halaman yang telah dideklasifikasi, yang pada dasarnya memberikan penilaian bersih kepada Julia Gagarina. Ini adalah seorang wanita secara terbuka mengatakan, saya benci Donald Trump dan saya ingin menjatuhkan Donald Trump. Namun dia memutihkan citranya dan wanita itu berada di pesawat memberi pengarahan kepada Donald Trump dalam perjalanannya untuk bertemu Putin. Dulu saya pikir itu hanya kesalahan besar. Sekarang saya percaya bahwa Donald Trump tahu wanita ini membenci Rusia dan bahwa dia, Donald Trump, telah memenangkan hati CIA dengan mengatakan, tidak, saya bukan agen Rusia. Aku adalah musuh terbesar Rusia. Aku adalah mimpi buruk terburuk Rusia. Katakan padaku apa yang harus kulakukan untuk menjebak Putin. Aku percaya Trump pergi ke Alaska untuk menjebak Vladimir Putin. Dan bagaimana caranya menjebaknya? Kamu menggunakan Kirill Dmitriev. Kamu menciptakan gagasan palsu bahwa sanksi bisa dicabut, dan ketika sanksi itu dicabut, akan terjadi kebangkitan ekonomi yang gemilang bagi Rusia dan Amerika Serikat. Lalu apa yang terjadi adalah Putin mempercayainya kembali dengan meetingan pertahanan. Kamu tahu, kami ingin menghidupkan kembali produksi minyak di UTI. Yali, member merikubungi oleh kodan gubernur, dan meniti kalian bentuk komite adi apa yang harus diperhatikan. Apa prioritas itu? Tell us what we need to do. What are our number one priorities? And people start planning about the better time. Dan orang-orang mulai merencanakan masa-masa yang mereka pikir akan lebih baik. Mereka mulai membelanjakan uang itu bahkan sebelum mereka memilikinya. Apa yang telah dilakukan di situ adalah menjalankan perang psikologis. Kamu telah menciptakan kolom kelima di dalam Rusia, orang-orang yang kini menantikan pencabutan sanksi, yang sebenarnya tidak akan pernah dicabut. Namun kemudian Trump berkata bahwa sanksi itu tidak akan dicabut karena Vladimir Putin. Saya tidak senang dengan Putin. Saya pikir Putin adalah masalahnya. Saya pikir Putin begini. Gagasannya adalah menciptakan perpecahan antara Putin dan para elit politik serta ekonomi yang kini terpesona oleh pencabutan sanksi. Enthralled about the potential lifting of sanctions. That's what Donald Trump did. Itulah yang dilakukan Donald Trump. Ratcliffe tidak menjalankan operasi-operasi ini.
Artikel The New York Times muncul pada waktu yang menarik, karena waktunya bertepatan dengan upaya pembunuhan terhadap Putin. Saya percaya artikel itu mungkin awalnya memiliki judul yang berbeda dan beberapa paragraf yang kemudian dihapus. Karena saya pikir artikel itu pada dasarnya mengatakan, "Hey, lihat apa yang kami lakukan. Kami CIA, kami sudah melakukan ini sejak lama." Lalu, just spesing regard tim order itu third. Mekrimbal. Instead Gal is seartikenyu. CIA's begaus bersmåster bedor dengan The New York Times inlugtet. Renyotan informasi från Hessia. This is highly classified information. The idea that the CIA Gagasan bahwa CIA membantu Ukraina menyerang kapasitas penyulingan minyak Rusia, komponen spesifiknya, ketepatan yang dibutuhkan, sungguh luar biasa. Dan CIA melakukan ini pada saat Presiden berbicara tentang semangat Alaska. Ini adalah jebakan, ini kebohongan. Tidak pernah ada yang disebut semangat Alaska. CIA sedang berperang dengan Rusia hari ini, berperang dengan Rusia. CIA sedang membunuh orang Rusia. Scott Ritter, Menteri Keuangan, sedang berperang dengan Rusia. Bosturaan ekonomi Rusia. Marco Rubio sedang berperang Doria, berupaya menciptakan isolasi. Ingat Rubio mati jauh forward, dan sini terlihat juhu yang sesungguhnya. And you Marxin member agree, ini kong di third tree. and say, hey, we're all for diplomacy. Remember his little snide comment? Hey, Sergey, how you doing? Ingat komentar sinis kecilnya itu. Hey Sergey, apa kabar? Seolah-olah dia berteman dengan Sergey Lavrov. Padahal tidak. Dia membenci Sergey Lavrov. Kita tahu dia membenci Sergey Lavrov karena dia sendiri yang bilang begitu. Dia membenci setiap orang Rusia, tapi dia berpura-pura bersikap diplomatis. Lalu dia mengenakan topi penasihat keamanan nasionalnya, di mana dia tidak bertanggung jawab kepada siapapun selain presiden, dan dialah yang memberi lampu hijau untuk serangan CIA. Semuanya lewat penasihat keamanan nasional. CIA lewat dia, keuangan juga lewat dia. Rubio menjalankan kampanye anti-Rusia ini sebagai penasihat keamanan nasional. As the national security advisor. So Donald Trump's been a liar from day one. Jadi, Donald Trump sudah menjadi pembohong sejak hari pertama. Dan saya pikir orang-orang Rusia mulai menyadari kenyataan itu. Tentu saja, orang Rusia bersikap pragmatis, dan seperti yang dikatakan Lavrov, mereka tidak akan menghentikan negosiasi atau pembicaraan dengan pihak Amerika. Orang Rusia tidak pernah benar-benar pergi, tapi mereka juga tidak kemana-mana. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai orang-orang ini. Maksud saya, kalau mereka mempercayai mereka, maka harus dipertanyakan, apakah orang Rusia benar-benar secerdas yang dikatakan semua orang, termasuk saya sendiri? Anda tidak bisa mempercayai Donald Trump. Dan sekarang ditambah lagi dengan orang-orang yang, seluruh urusan buku itu hanya untuk menunjukkan betapa bodohnya orang-orang. Kau tahu pengibaran ulang kapal ini, kapal tanker ini, aku pikir itu kapal Ghana atau tidak, mungkin kapal Ghana. Kau tahu, itu melakukan pengibaran ulang dalam prosesnya. Tidak ilegal, tidak normal, tapi juga tidak ilegal. Namun, Rusia menggunakan proses yang hanya sah di perairan teritorial Rusia. Semacam aturan hukum domestik tidak benar-benar berlaku untuk kapal di laut lepas. Faktanya, menurut hukum laut, kapal tidak boleh memiliki dua bendera. Bendera yang digunakan saat kapal berlayar pertama adalah bendera yang harus dipertahankan. Jika benderanya diganti, maka kapal itu tidak memiliki bendera. Jadi Rusia menjerat diri mereka sendiri dalam hal ini. Itu bukan langkah yang baik, dan pihak Rusia sendiri semacam mengakuinya. Itulah sebabnya Rusia diam. Semua orang bertanya, kenapa Rusia diam? Karena mereka lemah? Tidak, mereka membuat kesalahan. Mereka mengganti bendera kapal dengan cara yang tidak bisa ditegakkan secara hukum. Namun masalahnya, Eropa dan Amerika Serikat menafsirkan kurangnya reaksi Rusia sebagai tanda kelemahan. Dan sekarang mereka berbicara tentang menargetkan kapal yang benar-benar berbendera Rusia. Itu yang menjadi kesentat dalam laut Rusia consuing the word. Orang Rusia sangat legalistik. Angkatan Laut Rusia tidak memiliki wewenang hukum untuk campur dalam bermain spine berbendera Rusia itu. Karena mereka tersebut tidak memiliki legitimasi. Reflagged ship because there was no legitimacy to that ship. The ship
actually didn't have a flag now because Kapal itu sebenarnya sudah tidak memiliki bendera lagi karena apa yang telah terjadi. Tapi itu tidak berarti Angkatan Laut Rusia tidak akan turun tangan jika kamu menyerang kapal Rusia. Dan sekarang Inggris berkata, kami akan mengubah undang-undang kami supaya kami bisa menaiki kapal. Denmark berkata, kami akan membuktikan kepada Amerika bahwa kami benar-benar anggota penting NATO dan kami akan menaiki kapal. Norwegia juga ingin menaiki kapal. Ya, semua orang-orang serkau Rusia, Papina, membuiksa. Berarti bodoh kamu bisa. Ya, itu perceritakan retoris kan kita tahu jawabannya. Sangat bodoh. we know the answer. Very stupid. Yeah, I think the past 30 years of Ya, simply having saya pikir 30 tahun terakhir, atau lebih dari itu, perang yang terjadi jauh dari tanah air, di mana hanya pihak lawan yang mengalami kerugian besar sedang mendekati akhir. Saya rasa cara berpikir seperti itu telah membuat mereka ceroboh dalam memprovokasi perang besar dengan Rusia sekarang. Tapi tampaknya memang kesanalah arah yang kita tuju. Jadi, tentang negosiasi, kamu menyebutkan bahwa hanya orang bodoh yang sekarang masih percaya pada semangat Alaska. Negosiasi itu palsu sebenarnya. Apakah kamu masih melihat dan menuju perdamaian? Karena saya terus memikirkannya. Bahkan jika ada perjanjian damai, bagaimana mungkin kamu menyingkirkan CIA dari Ukraina atau MI? Secara definisi, mereka tidak akan, menipu mungkin. Slithurpejungs den Nali, det sprängs forward to sitt romatkes twintenetic 3Cs. To encompass what the Russians demand. Well, first of all, the idea that Russia's going to make Pertama itu, gagasan bahwa Rusia akan membuat kompromi menurut saya tidak relevan. Saya bisa berucap sama ia adalah kecuali orang Rusia sendiri. Masambia bisa kukul stasti yang mereka inginkan. Namun, saya mempelajari Rusia dan pola perilaku tertentu selalunya, dan saya menyadari bahwa ketika Presiden Rusia berkomitmen pada sesuatu secara terbuka, biasanya itulah yang benar menjadi komitmen Rusia. Dan sekali itu, Presiden Rusia telah menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar konflik ini berakhir. Dan saya tidak melihat dia akan membuat kompromi dalam hal itu. Hal lain tentang kompromi adalah bahwa hal itu membutuhkan kepercayaan. Rusia tidak bisa mempercayai siapapun. Tidak ada satupun pihak di seberang meja yang dapat dipercaya. None of the actors on the other side of the table are trustworthy. None. There was some thinking that the United States could be and that Russia could Tidak ada. Jadi saya akan mengatakan bahwa selama Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, tidak ada prospek perdamaian sama sekali melalui negosiasi. Rusia akan terus berpura-pura hanya untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Ingat, Rusia tidak memiliki jalur komunikasi terbuka dengan pemerintahan Biden. Dan saya pikir salah satu elemen penting dalam menghindari konflik adalah berbicara. Jadi saya pikir Rusia berkeinginan untuk menjaga jalur itu tetap terbuka, sejauh hal itu membantu mencegah konflik yang bisa dihindari. Tapi Anda punya dan kabar baik lainnya ya? Sebenarnya bukan kabar baik, tapi maksud saya dalam gambaran besar, mungkin bisa dibilang begitu. NATO akan segera mati. Maksud saya, mati dengan cepat. Amerika Serikat akan segera mengambil langkah terhadap Greenland. Semoga tidak akan terjadi kekerasan. Tetapi jika orang Denmark dan banyak orang Eropa yang ingin ditempatkan di sana berpikir mereka akan melakukannya, mereka tidak memahami orang-orang yang sedang bersiap datang ke Greenland. Trump menugaskan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk pergi ke Greenland. Mereka hanya membunuh. Lah apa yang terjadi pada pasukan keamanan Duro, Dua upaya untuk kanang kepetahunan. Mereka akan membunuh semua orang. Mereka asing kuat duduk itu meneteskan makin tan dan berbahasa NATO. Mereka punya misi. Mereka telah diberi sebuah misi. Mereka akan merencanakan misi itu, dan ketika mereka datang menyerbu, siapapun dari Denmark yang cukup bodoh untuk mengangkat senjata melawan mereka akan dibunuh di tempat, bersama semua orang lainnya. Ya, tapi kita hampir sampai pada titik di mana Amerika Serikat akan secara militer menduduki Greenland, sekutu NATO, dan itu akan menjadi akhir dari NATO. Dan itu kabar baik lainnya, karena hal ini membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit.
Kau baru saja melihat pejabat Eropa, lupa namanya, semacam pria tua gemuk, kepala pertahanan untuk Uni Eropa, semacam penasihat pertahanan mereka. Rasanya menyedihkan melihatnya. Amerika Serikat katanya sedang menarik diri dari NATO, dari keamanan Eropa. Siapa yang akan menjaga keamanan Eropa? Saya pikir itu tugas Eropa sendiri, tapi Eropa tidak bisa membela dirinya. Jadi kabar baiknya adalah, untuk bisa bermain di panggung seperti yang dilakukan Inggris, Anda harus punya panggung. Harus ada latarnya. Latar itu sedang runtuh. NATO akan mati dengan cara yang semoga tidak penuh kekerasan tapi sangat tiba-tiba. Dan Eropa tidak punya rencana cadangan, tidak sama sekali nol kemampuan. Kita akan menyaksikan keruntuhan Eropa. Kies de brace strength tamilgers dat de orgie forth. Adalah zeden dalgwit. Sekrenat buber. Saat serpentuis akan ada negara-negara putus asa. There's going to be countries desperate. And Trump is going to reach out and go, we'll have a bilateral. Dan Trump akan mengulurkan tangan dan berkata, kita akan menjalin hubungan bilateral. Kita akan menjalin hubungan bilateral dengan kalian. Dan sebelum kita sadar, Amerika Serikat akan membangun arsitektur keamanan Eropa yang tidak memberi Eropa hak suara. Semuanya akan didasarkan pada hubungan bilateral antara, bisa dibilang, anak kecil dan ayahnya. Dan kesanalah arah yang sedang kita tuju. Jadi, kutukan Tiongkok kuno, semoga kamu hidup di masa yang menarik. Remember marat kefor, resection mes sari karbujen menarik. Remember militer terbiak dafor sangat mengganggu, namun tetap menarik. Interesting nonetheless. I'd always hoped that NATO would be able to reform into some. Saya selalu berharap bahwa NATO bisa direformasi menjadi suatu arsitektur keamanan pan-Eropa yang inklusif. Sebuah sistem di mana kita mencari keamanan bersama anggota lain, bukan melawan pihak non-anggota sebagai sebuah aliansi. Tapi saya rasa sekarang sudah terlalu terlambat. Ya, saya setuju denganmu. Mungkin memang sebaiknya NATO dibubarkan saja. Ini sudah di luar jangkauan reformasi. Namun, sebagai pertanyaan terakhir, dan saya memang berpikir kita sedang menuju ke arah itu dengan NATO, omong-omong. Pertanyaan terakhir, bagaimana kamu memahami transformasi Trump ini? Trump yang baru, yang mengebom Venezuela, mendukung genosida di Gaza, mengebom Iran, berbicara tentang menaklukkan Greenland, dan tentu saja bertekad mengalahkan Rusia. Semua ini sangat bertentangan dengan Donald Trump yang mencalonkan diri sebagai presiden. It's so contrary to the Donald Trump that runs for president. Now everything is about war. Again, he was gonna. Sekarang, semuanya tentang perang. Lagi-lagi, dia dulu berencana mengurangi perang tanpa akhir. Sekarang dia membutuhkan anggaran militer sebesar 1,5 triliun dolar. Dulu, dia khawatir akan bangkrut. Sekarang dia tidak bisa menghabiskan uangnya cukup cepat. America First telah dibalik maknanya. Sekarang, pada dasarnya berarti Amerika akan berperang untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Maksud saya, tidak ada satupun dari ini yang dia bicarakan selama kampanye. Dia dulu mengejek Biden karena mengebom Yaman. Kalau tidak salah, dan sekarang apa bedanya? Jadi bagaimana kamu memahami ini? Karena dia menumbuhkan banyak optimisme di antara banyak orang di seluruh dunia, bahwa dia seolah menyadari bahwa baiklah, sekarang pilihannya antara Republik Amerika atau Kekaisaran. Mari selamatkan Republik. Setidaknya itu logika yang saya tangkap. Tapi sekarang dia tidak lagi. Republik ini sudah mati dan dia yang membunuhnya. Dan dia sendiri mengaku telah membunuhnya. Lihat, dia bilang dia tidak percaya pada hukum internasional. Saya harus mengingatkan Presiden, meskipun ini pengingat yang bodoh, karena dia tidak paham soal ini, bahwa hukum internasional yang dia sebut hukum internasional adalah piagam perserikatan bangsa-bangsa. Dan piagam PBB adalah kewajiban perjanjian yang diambil oleh Amerika Serikat ketika Presiden Amerika Serikat menandatanganinya dan disahkan oleh 2/3 anggota Senat Amerika Serikat. Secara konstitusional, itu menjadi hukum tertinggi di negeri ini. Jadi Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan hukum internasional. Anda tidak bisa mengabaikan piagam itu, karena melakukannya berarti mengabaikan konstitusi. Tapi Presiden tidak peduli pada konstitusi. Republik konstitusional sudah mati. Republik konstitusional mewajibkan adanya 3 cabang pemerintahan yang terpisah namun setara,
dan presiden bertindak sewenang-wenang terhadap Kongres sementara lembaga peradilan telah dijinakkan. Kamu tahu, mungkin masih ada sedikit perlawanan tersisa. Kita melihat Kongres baru saja mengesahkan resolusi wewenang perang, tapi aku tidak berpikir Trump akan terlalu memperhatikannya. Karena ada kerja sebuah semak sukanya atau tidak, dia memang begitu. Resolusi itu tidak disahkan dengan menjamin vonis dalam persidangan. Jadi presiden ini hanyalah sebuah karikatur. Dan kamu dia mengatakan hal yang dia akan demi terpilih. He said the things he said to get elected. There's no doubt about that. This is what was very attractive. Tidak diragukan lagi tentang hal itu. Inilah yang sangat menarik. Inilah yang menarik para independen pendukung RFK Jr. dan Tulsi Gabbard. Sekitar 12 hingga 20% suara yang mendorongnya menuju kemenangan. Sekarang ada pembicaraan bahwa dia pada dasarnya mencoba memanipulasi cara Amerika memberikan suara, bahwa dia akan memanipulasi hasil pemilu. Dia akan mencuri pemilu selah untuk memastikan dia tetap berkuasa. Negara kecil fisik diduduki oleh pasukan bersenjata yang bertindak di bawah hukum, yang tidak takut membunuh warga negara Amerika di siang bolong. Seluruh infanteri mendudukan ICS di kota terbesar Amerika ini, sekali lagi, pada dasarnya tidak konstitusional. Dan hal itu tidak sesuai dengan gambaran siapapun tentang seperti apa seharusnya sebuah republik konstitusional. Presiden saat ini pada dasarnya adalah seorang diktator tanpa hukum. Ia mengatakan tidak memerlukan hukum internasional. Ia mengandalkan moralitasnya sendiri. Nah, mengingat berkas Epstein, saya rasa kita perlu mempertanyakan karakter moralnya. Maksud saya, mengingat fakta bahwa orang ini telah berbohong secara terbuka kepada rakyat Amerika dan kepada dunia, dan hari ini ia adalah presiden yang paling haus perang. Mungkin Andrew Jackson, ketika ia menghadapi bangsa Cherokee, suka berperang. Tapi presiden ini, ia bersifat Orwellian dalam setiap periode. He is Orwellian in everything he does. What he says, the exact opposite is the truth. Apa yang dia katakan, kebalikannya justru yang benar. Dia menginginkan hadiah Nobel perdamaian karena dia adalah pengobar perang terbesar di dunia. Dan begitulah keadaan kita sekarang. Rakyat Amerika mungkin akan menyadari bahwa dengan menyerahkan begitu banyak kepercayaan, keyakinan, dan kekesaan kepada orang ini, mereka telah menghilangkan kemampuan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dalam demokrasi Amerika, selalu ada kemungkinan untuk menyingkirkan para pemimpin lewat pemilu. Namun jika Trump mengambil alih, terus menggunakan IC sebagai alat intimidasi dan pendudukan, serta mulai memanipulasi sistem untuk menjamin hasil dalam pemilihan paruh waktu, maka tidak lagi berfungsi sebagai republik konstitusional. We don't function as a constitutional republic anymore. Sepertinya dia mengecewakan banyak orang. Dan sekali lagi, inilah tragedinya. Karena dia tampak sangat memahami situasi. Dia menyadari di mana negara ini melangkah ke arah yang salah. Di mana dunia melangkah ke arah yang salah. Dia mengenali kelemahan, tetapi juga peluang. Seperti mengatakan bahwa akan menjadi ide yang baik untuk berhubungan baik dengan Rusia. Sesuatu yang sederhana. Dan tentu saja, ini adalah salah satu masalah yang kita hadapi di NATO. Ketika saya mendengar para pemimpin Eropa berkata, ya, kita tidak bisa melakukan itu. Itu sesuatu yang diinginkan Putin. Tapi pada titik tertentu, kamu juga ingin lawanmu memiliki rasa aman jika kamu menginginkan keamanan untuk dirimu sendiri. Dia tampak sangat tepat dalam banyak hal ini. Tapi ya, Trump yang baru ini, ya saya tidak berpikir ini benar-benar Trump yang baru. Well, I don't think it's a new Trump, though. I think what we're seeing is he's been a liar the entire time. Saya pikir yang kita lihat adalah bahwa dia telah menjadi pembohong sejak awal. Kamu tahu, dia memperlakukan rakyat Amerika seperti kekasih. Dia mengatakan semua hal yang tepat. Dia mengirimkan bunga, memberi kita parfum yang indah di hari ulang tahun, tidak pernah melewatkan hari libur atau acara apapun. Dia selalu hadir di setiap momen penting dalam hidup kita. Ya Tuhan, kita jatuh cinta pada orang ini. Kita pikir, lihat perhatian yang dia berikan kepada kita, pasti dia tulus ingin menjalin hubungan yang panjang dan berbuah. Namun begitu kita menikah, ternyata dia sudah punya selingkuhan sejak awal. Selingkuhannya adalah perang, kekuasaan, dan narsisisme. Semua ini adalah rencana yang sudah dia jalankan. Ini bukan Trump yang baru.
Ini adalah Trump. Inilah yang dilakukan Trump. Dan rakyat Amerika sepenuhnya berhak merasa telah ditipu. Tapi sekarang kita terjebak dalam hubungan yang tidak bisa kita lepaskan. Maksud saya berharap rakyat Amerika datang dan memberikan suara dalam pemilu paruh waktu dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membatasi kekuasaan orang gila ini. Tapi jika dia mulai memanipulasi catatan, jika dia mulai mengutak-atik sistem, kamu tahu, Stalin, saya rasa pernah berkata bahwa yang penting bukan siapa yang memilih, tapi siapa yang menghitung suara. Dan saya pikir Trump akan menjadi orang yang menghitung suara, dan hasil penghitungan itu akan, kamu tahu, inilah ironi lagi. Orang ini adalah pembohong besar, dan dia akan melakukan kepada rakyat Amerika hal yang persis sama seperti yang dia tuduhkan kepada Joe Biden pada tahun 2020. Dia akan mencuri pemilu. Dan menurut saya, amandemen ke-25 tidak bisa datang cukup cepat. The 25th Amendment couldn't come quick enough, in my mind. Just watch him give us, Ya, lihat saja dia memberi kita, 2 kali sekarang, pidato tentang bagaimana Maduro membunuh jutaan orang, yang sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Tapi sepertinya kita sedang berada di masa yang sangat pasca kebenaran saat ini. Bagaimanapun, waktu kita sudah habis, tapi saya ingin sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktu seperti biasa. Saya tahu Anda pasti sangat sibuk. Jadi terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih di Temengdang. Sersal itu percakapan yang bagus.